Halo semuanya, kembali lagi di channelnya Iksan Racing. Dan di episode kali ini kita akan ngemal alias dudukin percobaan mesin baru B48 ini ke mobil E36. Jadi sekarang kita turun mesin yang ini, terus juga kita bikin adaptor gearbox. Karena kan mesin ini semuanya otomatis ya di Indonesia. Kita bikin adaptor gearbox untuk masuk ke gearbox E36. Jadi kita bikin dulu adaptor gearboxnya, terus kita turunin mesin ini dan kita coba posisikan mesin baru kita ke mobil balap E36. Dan yang pasti gue harus copotin semua body-bodinya biar kerjanya lebih gampang, dan juga karena kalau lecet susah ngecetnya lagi. Jadi kita copotin dulu, terus kita masukin mesin yang baru. Oke? Jadi banyak banget yang nanya B48 itu bawaan dari BMW mana. Nah, B48 itu bawaan dari F30, G20, G42, dan banyak lagi seri-seri BMW yang baru. Dan juga banyak banget orang kalau mau nambah power itu harus ganti cc yang lebih besar kayak V8, inline 6 turbo, dan segala macem. Gua kebalikannya, gue mau coba seentengin mungkin dan cari power sebesar-besarnya biar dapat power to weight ratio yang pas untuk drifting dan juga untuk touring. Dan kalian bisa lihat di sini ada dua lubang, tapi bukan lubang busi ya. Satu itu lubang busi dan satunya lagi adalah direct injection. Nah, nanti kita akan tutup dari dalam headnya. Langsung aja kita mulai dengan pencopotan body-body. Karena semuanya sudah fiber, jadi gue bisa ngerjain semua sendirian. Kayak kap mesinnya enteng banget, gue angkat sendirian juga bisa. Dan beberapa panel bagian depan itu gue bikin sesimpel mungkin agar gue bisa copot dan pasang lebih simple. Karena kan drifting sering banget tabrakan ya, jadi bisa dikerjain di bawah 5 menit. Dan informasi yang kalian perlu tahu adalah bobot mesin M52 yang kita pakai sekarang itu sekitar 145 kg. Sedangkan bobot mesin B48 yang baru itu cuma 85 kg. Jadi kita udah motong 60 kg dari bagian mesin aja. Nah, ini mesinnya udah kita tidurin. Tuh lihat ya, gue masang semuanya tapi nggak kosong dalamnya. Kertas, piston, konrod, cam segala macam nggak ada. Biar enteng angkat-angkatnya. Yang sekarang sebelum gue mau naikin ke mobil, itu gue mau ngemal dulu lubang baut ini buat masuk ke gearbox E36 tuh. Gearboxnya udah ada. Jadi kita akan ngemal karena lubang bautnya itu beda dengan E36. Jadi kita harus ada dua lubang nih, lubang si mesin sama lubang si gearbox. Gimana caranya? Kita pakai teknologi namanya kerdus. Nih gue kasih lihat. Ya, tahap pertama seperti ini. Yang penting noknya masuk dulu. Ya ini akal-akalan gue lah ya. Noknya masuk dulu, terus kita ketok-ketok tadi pakai kunci lubang-lubang bautnya tuh. Intinya sih sama kayak bikin kertas packing. Ya tinggal ketok-ketok ntar gunting-gunting. Jadi kita cari dulu lubangnya, terus nanti kita gesek-gesek biar tahu lekukannya segala macem. Baru kita copot, terus kita pindah ke lubang yang situ. Yang sangat perlu diperhatikan adalah lubang-lubangnya itu harus lurus. Mau itu nok, mau itu lubang baut atau apapun, semuanya harus lurus. Kalau itu miring sedikit aja, semuanya akan berubah. Nah, gue baru nyadar juga gearbox BMW E36 yang itu kan posisi untuk starternya tuh yang segitiga ya. Yang segitiga itu adalah posisi untuk starter. Nah, di sini itu ada rumah filter oli. Jadi pasti tabrakan nih starternya. Nah, gue cuma ngeliat ada space kosong di bawah sini. Jadi starternya nanti akan duduk di bawah karter. Lucu juga nih ya. Kita coba aja deh. Kita lanjutin lagi malannya tuh. Udah dikit lagi jadi. Oke, mal-malannya udah jadi tuh. Lubangnya jangan usah banyak-banyak ya. Gue cuma dikit aja biar gampang juga bukanya. Sekarang kita pakai Magic YouTube biar jadi plat. Nah, udah jadi. Intinya sih adalah mal-malan ini kalian bawa ke tukang plat, nanti dibentuk, dibor. Yang penting bornya itu jangan sampai noknya kabur. Nah, itu makanya mal-malannya harus benar. Sekarang kita akan bikin dudukan untuk lubang gearboxnya. Tapi ternyata nih di gearbox itu kan ada input shaft. Ini namanya input shaft nih. Nah, berarti kita harus pasang dulu perkasnya. Ya asal pasang aja lah ya di mesin, biar dia lurus center nih. Posisi sama kayak tadi, cuman kayaknya nggak gue videoin, gue pengen buru-buru biar mesin ini nempel ke gearbox ini. Jadi intinya adalah kalian pasang kerkasnya lagi, terus colok asnya biar center, nanti baru nyusun sudut derajat si gearbox ini maunya gimana. Oke? Salah satu kendala yang gue temuin adalah pada saat gue masang adaptor gearbox dan gearboxnya, karena ini tebel adaptor itu 2 cm, jadi input shaft gearboxnya itu kurang masuk ke bagian kerkasnya.
Di sini gue coba potong dan gue kurangin 2 cm dan gue las lagi. Jadi gearboxnya agak lebih pendek, tapi input shaftnya itu benar-benar masuk ke pilot bearing, sehingga tidak ada getaran dan juga gigi surinya ya yang dari input shaft itu pas banget di kopling. Itu hal yang harus kalian perhatikan kalau bikin adaptor gearbox. Buat wiringnya cukup mudah aja, tinggal copot yang kabel power, pencet, terus tarik, selesai. Terus main harnessnya. Ini jadi kabel mesin semuanya udah keluar, copot. Jadi nggak usah ngubek-ngubek di kolong di dalam bla 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 bla, banyak kabel, tinggal 2 kabel itu doang. Wiring mesin udah keluar. Oke, sekarang kita keluarin mesinnya. Karena gue ngerjainnya terburu-buru, jadi gue nurunin mesinnya bareng dengan gearbox. Nah biasanya kalau gue turunin satu-satu, kayak gearboxnya duluan, mesinnya duluan, itu gue bisa kerjain sendiri. Nah ini gue ngejar waktu, ide sudah sedikit lagi mau mulai. Gue butuh bantuan teman-teman dari bengkel bos. Kita turunin semuanya satu gelundungan. Dan kalian bisa lihat kalau turun satu gelundungan, mesinnya itu miring banget. Jadi harus ada satu orang di belakang untuk nahan gearboxnya biar posisi mesin itu lurus. Jadi kayak gini. Nah kalau miring banget kan takutnya bisa jatuh dan segala macam ya, ada resikonya, kita harus kurangin. Dan sekarang kita masukin mesin yang baru, yaitu B48. Bisa kalian lihat effortnya gampang banget karena mesinnya kecil dan juga enteng. Jadi kita nggak seribet yang tadi, tapi tetap kuncinya itu kalau masukin mesin baru yang bukan bawaan mobilnya, posisi gearboxnya itu harus lurus. Jadi kita di bawah itu ada yang nahan gearbox, ngelurusin gearbox dan lain-lain. Serta harus ditahan juga pakai dongkrak biar posisinya itu stabil, nggak goyang-goyang. Jadi kita tahan pakai dongkrak dulu, nanti kita ukur apakah posisi mesinnya miring atau kurang mundur dan segala macamnya. Bisa kelihatan satu persatu. Oke guys, mesinnya sudah masuk. Tada! Ternyata B48 cukup lumayan tinggi bloknya. Jadi kalau kalian lihat, dia agak lebih tinggi dibanding M52 ketinggiannya nih. Terus masih ada problem juga, nggak bisa sesuai yang gue pengenin. Karena jadi ini silinder 1 sudah sejajar dengan shock tower depan, tapi gue masih pengen sekitar 2 cm lagi lah mundur lagi ke belakang buat weight distributionnya semakin bagus. Tapi mentok di firewall sebelah sini dan sebelah sana, dan juga yang bagian bawah. Ini sebenarnya bisa masuk, cuman kalau misalkan gua mau turun gearbox itu mentok sana sini. Jadi iya sih gua mau ganti kopling harus turun mesin ya kan, kayak mobil Daihatsu Ceria kayak zaman dulu. Jadi mau nggak mau ini harus turun lagi. Kita potong-potong sebisa mungkin, kita ketok-ketok lah kalau bisa. Terus kita masukin. Nah, proses ini makanya paling lama banget karena naik turunin mesin itu bisa lebih dari 10 kali. Banyak banget kan? Nah, jadi hari semakin sore, kita akan lanjut lagi besok. Dan semoga episode kali ini bermanfaat buat kalian. Jadi episode berikutnya kita bikin dudukan. Rencananya itu di sini akan ada plat, nanti ada pipa gitu ke sini ngelingkar, dan di sebelah sana juga sama. Kita kasih plat, terus masuk ke tempat dudukan yang lama, biar kalau kita gonta-ganti mesin itu gampang. Pipanya udah gue beli juga tuh, biasa secondan, murah meriah. Dah, jadi kita coba mau dudukin dulu lah. Hari sore gue juga udah capek, besok kita lanjut lagi. Semoga keburu untuk Indonesia Drift Series 2024 seri 1, yaitu bulan Juli. Oke, see you next time, bye bye.